Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah salat subuh yang kami muliakan, alhamdulillah, mengucap syukur atas kebaikan Allah yang terlimpah untuk kita semua di pagi yang barokah ini. Kita mengawali silaturahim dengan melaksanakan dengan menunaikan ketaatan kepada Allah. Satu bagian karomah. Karomah itu kadang di benak kita identik hanya dengan menggambarkan kehebatan orang yang gak bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi kata Nabi SAW, karomah sesungguhnya itu bukan itu. Nabi mengatakan, a'zamul karomati luzumul istiqamah. Karomah yang paling agung. Jadi gak semuanya diberi jamaah. Dipilih oleh Allah. Dan itu nikmat besar. Karomah yang paling agung yang diberikan kepada manusia itu, yaitu dia dibuat menjalani kebaikan kemudian bisa istiqomah. Itu langka jemaah. Sehingga ketika kita dapat kemudahan demikian, lisan ini mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hafal ayat, hafal hadis tentang keutamaan sebuah kewajiban belum menjamin seseorang bisa mampu untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Hari ini saya mencontohkan fadilahnya istighfar saja. Siapa yang menjamin sampai jam ini kita telah mengucapkan minimal 100 kali sebagaimana aktivitas Nabi kita Muhammad SAW minimal 70 sampai 100 kali. Kita introspeksi pada diri kita masing-masing jamaah sekalian. Kenapa sampai hatta bisa istighfar saja kita harus alhamdulillah. Istighfar kalimatnya pendek. Semua orang ngerti tentang fadilah umumnya istighfar. Kita pun juga sadar bahwasanya kita ini punya banyak salah. Kita telah hafal kalimat pendek tersebut. Hafal kalimatnya, sadar kita punya banyak salah. Ngerti fadilah keutamaannya, belum menjamin kita hari ini bisa mengucapkan kalimat itu meskipun hanya beberapa kali ucapan. Inilah kenapa Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, siapapun kita hari ini, ketika mendapatkan rasa mudah dalam mentaati Allah, meskipun kelihatannya kecil, 2 rakaat saja, istighfar cuma berapa puluh kali saja, mari kita ucapkan alhamdulillah. Inilah pertolongan Allah, kebaikan Allah yang tidak diberikan kepada semuanya. Allah itu punya sifat kasih sayang 2 jemaah. 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim. Dalam bahasa Indonesia kita senantiasa terbiasa dengan sering menyamakan kata, padahal kalimat yang diucap beda, didengar telinga kita beda. Contoh Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Untuk membedakannya kita sulit Pak, bedanya apa itu? Mawaddah warahmah. Seakan-akan dia satu padahal beda. Diucap beda, didengar telinga kita beda. Apalagi biasanya kalimatnya itu beda tapi sering dimaknai sama. Ya. Saya mencontohkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari sisi bahasa Arabnya, bahasa Arab itu mukjizat jemaah. Berbeda dengan bahasa yang lain. Bisa ditadaburi mulai hurufnya, katanya, bahkan harokatnya. Itu kenapa Quran itu dalam ketika kita bisa bahasa Arab dan ketika kita mentadaburnya dari sisi bahasanya, belum dari sisi tafsirnya.
Karena bahasa Arab itu paling kaya. Semuanya bisa ditadaburi ya, jumlah hurufnya, harokatnya. Maka dalam bahasa Arab itu ucapnya salah, maknanya bisa salah. Panjang pendek salah, maknanya bisa berubah. Makhorijul hurufnya salah, bisa maknanya beda. Bismillah, bi dengan ismun nama. Bismillah dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Pakai sin, mendesis. Bismillah. Beda ketika kita kelembutan ucapnya, menyebut dengan fa. Fa, abatasa, fa. Bismillah. Artinya ismun, dosa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong kalian dalam kebenaran dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itsmun, dosa. Atau mungkin kefasihan. Bismillah. Dikasih titik. Dari kata syumbun. Kalau kita beli obat nyamuk di Arab sana, belinya ngomongnya syumbul ba'udah. Racun nyamuk. Syumbun artinya racun. Bismillah, kefasihan artinya jadi berubah dengan menyebut racunnya Allah. Kalau yang pertama tadi kelembutan, dengan menyebut dosanya Allah. Jauh artinya jemaah. Ya. Bahasa Arab itu juga bisa ditadaburi per harokatnya. Fathah. Fathah itu dari kata fataha yaftahu, artinya membuka. Kunci, alat pembuka, bahasa Arabnya miftah. Ya, ini masjid miftahul khair, berarti kunci kebaikan. Dari kata fataha, membuka. Al-fatah, kemenangan, pembukaan. Kota yang tertutup karena penjajahan dibuka, namanya al-fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Idza jaa nasrullah wal fath, kemenangan. Habis terjajah, merdeka. Terbuka. Ya. Jamaah, fathah dari kata itu. Dhamma dari kata dhamma yang tumbuh, artinya memeluk. Makanya saya contohkan, Allah itu ketika menyebut kalimat sedih, dalam bahasa Arabnya itu khuznun. Kadang pakai khuznun, dhammah, sukun. Terkadang pakai fathah semua, hazan. Penduduk surga, ketika mereka sudah dapat nikmat di dalamnya, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kehidupan kami segala macam yang tidak enak yang pernah kami rasakan. Jadi kalau pakai fathah sudah terbuka semua jalannya, Pak. Jadi bercerita sedihnya itu dalam konteks teks testimoni success story. Dulu aku pernah tinggal di kolong jembatan, aku dulu susah makan. Nah, itu bahasa Arabnya hazan, pakai fathah semua. Tapi ketika bahasanya pakai khuznun, dhammah, berarti saat bercerita sedihnya belum hilang, jalan keluarnya belum terbuka. Kenapa? Khuznun masih pakai dhammah, dia sedang dipeluk dengan kesedihan. Nah, ini baru ditadaburi dari sisi harokat. Dari sisi jumlah huruf, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang tadi ingin saya sampaikan, bentuk kasih sayang Allah yang wajib kita syukuri itu. Ketika kita mendapatkan nikmat khusus, tidak semua orang bisa mendapatkan, maka tidak boleh sombong. Orang bisa bangun malam, tak boleh sombong meremehkan orang yang tidur. Hari ini baru bangun ketika subuh, bahkan belum bangun sekarang. Jamaah, ada orang yang dihalangi dari kemaksiatan. Salah satunya dibuat matanya terlelap. Meleknya dia, maksiat hidupnya. Ya. Maka belum tentu kemudian orang tidur itu kemudian keburukan. Yang penting gak meninggalkan kewajiban, catatannya jemaah ya. Jadi jangan jadi menjadi dalil, wah berarti tidur aja. Tapi kewajiban tidak dikerjakan. Tidurnya dia tidak melaksanakan amalan sunnah. Sekali lagi amalan yang sifatnya sunnah, bukan yang wajib. Kalau wajib tidak boleh ditawar. Gak bisa berdiri kita duduk, gak bisa duduk kita berbaring. Gak bisa berbaring kita disyaratkan sampai puncaknya tak mampu, ya itulah waktu yang mungkin disolatkan. Namanya wajib, tidak bisa ditawar. Kalau sunnah, mayusabu ala fi'lihi
wala yu'aqabu ala tarkihi. Kita diberikan pahala ketika mengerjakan, tak dihukum ketika meninggalkan. Ini sunnah menurut definisi ilmu fikih, ya, bukan menurut ilmu akidah. Kalau definisi menurut ilmu akidah, kita nggak melaksanakan sunnah berarti kita nggak ngikuti jalan Nabi, Pak. Jadi nggak boleh kita gampang-gampang mengucapkan kepada temannya tidak sunnah. Padahal mungkin temannya sedang melakukan hal yang definisinya menurut ilmu fikih. Yang kalau dikerjakan dapat pahala, yang kalau ditinggalkan tidak masalah. Nah, hari ini istilah itu Bapak Ibu sekalian sering dijadikan label atau bahkan dimonopoli secara makna. Maka mari kita perhatikan betul, harus paham dulu maknanya ini. Jadi mengucapkan, ngerti apa yang dimaksud. Temannya tidak melaksanakan sholat sunnah contohnya, qobliyah, kita sudah mengatakan sampean itu kok enggak sunnah. Dalam artian enggak sunnahnya tidak muslim yang baik, bahkan bisa jadi dianggap keluar dari jalur Nabi. Ini enggak boleh, Pak. Ya, saudara kita hanya tidak melaksanakan sunnah dalam bab ilmu fikih, definisi ilmu fikih yang disebutkan tadi, mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak masalah. Kita kembali kepada poin pembahasan, bersyukur dengan sifat kasih sayang Allah yang luas sekali ini, Pak. Ar-Rahman jumlah hurufnya 5. Ro, ha, mim, alif, nun 5. Rahim 4. Ro, ha, ya, mim. Mukjizat dari sisi jumlah. Maka kasih sayang Ar-Rahman itu lebih luas, Pak, dibanding Ar-Rahim. Hanya saja karena luasnya ini ada batasnya. Sampai kapan batas kasih sayang Allah Ar-Rahman itu? Sampai orang itu meninggal. Meninggal selesai. Selagi masih hidup, sholatkah dia? Tidak sholatkah dia? Mukminkah dia? Tidak berimankah dia? Taatkah dia? Tidak taatkah dia? Oksigen tak perlu beli, Pak. Ketika Allah masih beri nikmat sehat kepada siapapun. Makanya lewat poin ini, para ulama mengingatkan kita, Bapak sekalian, jangan sampai kita ini beribadah meniatkannya sekedar dunia saja. Kenapa? Karena kalau cuma dunia saja, Allah bisa memberi lewat jalur Ar-Rahman. Ya, Bu, kenapa sholat duha? Ya, biar utang saya lunas, Pak Ustaz. Nanti 2 bulan utangnya nggak lunas, ngambek kita, Bapak Ibu. Ya, kira-kira ada nggak orang yang bisa lunas hutang tanpa sholat duha? Banyak. Bahkan yang nggak beriman kepada Allah pun bisa Allah kasih. Sekedar duniawi itu bentuk kasih sayang Allah lewat jalur Ar-Rahman. Sekedar dia pegang KTP Abdullah, ya, sekedar dia pegang KTP Abdullah, maka nanti dia lewat jalur pemberian, lewat jalurnya Al-Malik. Allah itu memberi pemberian kepada manusia lewat 3 jalur, jamaah. Ini dibahas di kalau kalimat Alhamdulillah. Kenapa kita bahas Alhamdulillah? Karena kita bahas demi masa pada hari ini. Masa itu ada 3. Hari ini yang kita harus alhamdulillahi. Masa lalu yang banyak harus kita istighfari. Dan masa akan datang yang kita harus banyak minta tolong kepada Allah. Waktu itu gak bisa kita cut. Gak ada masa depan, gak ada. Pasti akan ada masa depan. Atau mungkin kita menolak masa lalu kita. Gak bisa, Pak, sudah kita jalani. Ada catatannya semua. Metodologi barat, mereka memerintahkan kita untuk melupakan masa lalu. Tapi kalau dalam Islam, kita disuruh mengingat dengan catatan untuk kita menyesal dan punya tekad tidak mengulang kesalahan di masa lalu. Kenapa? Karena kelak setiap orang itu akan ditampakkan catatannya detail. Kalau seorang menganggap remeh dosa, catatan itu akan mempermalukan dia, Pak, di hadapan seluruh manusia. Kadzubabin marra ala anfih. Banyak orang hari ini menganggap dosa seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ah, cuma gitu aja, lupakan. Padahal maksiatnya bukan sama makhluk. Maksiat sama Allah tidak ada ceritanya hal itu kecil. Meskipun katanya ini dosa kecil. Ini maksiatnya kepada Allah, gak boleh dilupakan.
Jadi diingat dengan tujuan saya tobati, saya sesali, saya bertekad tak akan mengulang kesalahan. Waktu itu ya 3 ini. Jamaah yang Allah muliakan, rahimakumullah, tadi saya mengutip ada 3 jalur pemberian Allah yang wajib kita syukuri. Termasuk hari ini kita dapatkan. Kita ini dapat jalur yang mana ini? Asal pegang punya KTP, pemberian itu dapat. Jalurnya lewat jalur Ar-Rahman, karena kita punya namanya Al-Malik. Semua warganya raja dapat itu. Ya bisa jadi pasangan hidup, tak perlu jadi orang muslim bisa punya pasangan hidup. Punya anak, tak perlu kita mau sujud sama Allah bisa punya anak. Termasuk aksesoris dunia yang semua tadi diinginkan. Yang sering dompleng di ibadah kita. Tahajud kita, niatannya dunia. Infak kita, niatannya dunia. Padahal tanpa kita berinfak pun Allah bisa kasih dunia. Ya. Makanya filosofi infak itu Pak, seperti lubang tikus. Dari kata nafakun, dari kata munafik. Munafik mukanya 2. Infak lubang 2. Memasukkan di lubang dunia, diambilnya di lubang akhirat. Deposito itu gak ada Pak ditarik tiap pekan cuma. Deposito itu tidak ada namanya ditarik tiap bulan. Begitulah infak. Memasukkan dari lubang 1, keluar dari lubang berikutnya, akhirat. Tikus itu begitu Pak. Kalau kita ketemu 1 lubang tikus, maka pastikan ada lubang lainnya di tempat lain. Kenapa? Dia pantang balik arah. Kalau dia sudah membuat rong-rongan lubang, dia akan cari tembusannya di mana keluarnya. Itu namanya nafakun, lubang tikus. Filosofi infak begitu Pak. Maka sangat disayangkan kalau kita itu beramal soleh hanya untuk niatnya dunia, padahal Allah bisa memberi dunia lewat jalur pertama ini. Jalurnya raja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Jalurnya Malik tuh Pak. Kekuasaan itu Allah kasih siapapun. Hari ini orang berebut untuk bisa menjadi pejabat tertentu. Apapun dilakukan, dia menghalalkan segala cara pun dilakukan. Padahal namanya jabatan Pak, dikasih sesuai dengan kehendaknya Allah. Tidak peduli dia harus nyumbang karpet ke masjid kan? Tidak peduli dia harus mungkin deketin ibu-ibu masjid taklim kasih seragam kan? Tidak perlu. Kalau Allah kasih, tanpa itu pun bisa Pak. Karena kekuasaan termasuk pemberian jalur pertama yang dikasih dengan taat maupun tidak dengan taat. Ya, urusan dunia terbatas. Sampai meninggal, orang yang baik di dunia, tidak peduli dia beriman, followernya banyak, diikuti banyak orang, meninggalnya banyak yang akan bela sungkawa. Pasti itu balasan sempurnanya. Tapi sampai situ aja. Masuk alam barzah, selesai pemberian itu. Selesai alam barzah, yang dibutuhkan bukan Ar-Rahman lagi, Ar-Rahim. Yang terbatas Pak. Maka siapapun saudara keluarga yang mendahului kita, sedekah terbaik dari kita yang masih hidup adalah 2 hal. Ampunan Allah untuknya, rahmat Allah untuknya. Jadi kalau nggak hafal doa yang paling panjang, paling tidak sepotong kalimat itu. Allahumma gfir lahu warhamhu kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha. Itu yang dibutuhkan Pak. Rahmatnya Allah yang bisa membukakan pintu surga untuknya. Ampunan Allah yang membuat dia selamat dari api neraka. Jadi selamat api neraka itu karena Allah sudah mengampuni, masuk surga, pintunya kebuka karena rahmatnya Allah. Meskipun bagi orang mukmin rahmat Allah itu sejak di dunia kita harapkan. Maka kita kalau dalam sholat banyak doa-doa yang kita berharap rahmat Allah. Ada kalimat warhamni di antara 5 permintaan kita, di antara duduk, di antara 2 sujud. Ada kalimat ya Allah rahmati aku. Salam, Nabi mengatakan orang yang salam sampai assalamualaikum warahmatullah, maka dia akan mendapatkan isyrun 20 kebaikan. Menjawab sampai waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh lahu thalathun, kata Nabi. Semoga dia mendapatkan 30 kebaikan. Kok banyak banget? Iya, karena di situ ada hajat pokok yang kita selalu doakan dan saling mendoakan. Kalau yang salam pendek, singkat, assalamualaikum, maka yang jawab yang sempurna, waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Doanya balik. Jadi sama-sama pahalanya. Jadi kalau yang salam mungkin cuma sepotong, yang jawab bagusnya lengkap. Di situ ada hajat pokok kita, rahmat dan keberkahan. Rahmat dibutuhkan untuk membuat kita mudah beramal soleh saat hidup. Hari ini bisa melangkah ke masjid, Pak, bukan karena kita tahu ilmu, fadilah ke masjid. Memang itu mendukung, iya. Kita karena ngerti sesuatu, kita kejar, iya. Tapi tak semuanya orang tertarik dengan pahala. Masa Ustaz? Iya. Jadi gini, Pak. Kalau dibahas dalam ilmu psikologi, dari satu sisi ya, banyak istilah-istilah penyebutan tentang karakter watak manusia. Anak-anak ada yang punya tipikal koleris, sanguin, pragmatis, melankolis. Tipikal sanguin salah satu karakter yang kadang tak terlalu tertarik dengan namanya hadiah, Pak. Jadi kalau kita nawarin hadiah sama dia, nanti ayah akan belikan ini, bunda akan belikan ini. Kamu yang rajin saja pokoknya. Gak terlalu tertarik dia, Pak. Jadi memang ada karakter orang tuh yang gak terlalu tertarik dengan hadiah, Pak. Dan beda sama orang koleris, jiwa pemimpin. Kalau kita menantang dia dengan satu tantangan, siap-siap kalah kita, Pak. Karena dia akan kejar mati-matian. Jiwa koleris, ya gampang ciri khasnya kadang nyuruh-nyuruh, ya jiwa pemimpin dia. Nah itu kalau tantangan dikejar, ya. Tapi inilah juga tambah lagi berat perjalanan akhirat itu yang hari ini mulai dilewati oleh manusia di dunia. Pahala yang Allah janjikan itu pahala-pahala yang sifatnya gaib, jemaah. Saya meyakini tidak akan pernah ada masjid yang kosong ketika pahala yang Allah berikan itu tidak gaib. Bisa kelihatan. Soft pertama, setiap sholat 5 gram emas. Soft kedua 3 gram emas. Wah, meski diwajibkan ke laki-laki, Pak, saya yakin ibu-ibu juga gercep akan datang ke masjid itu. Karena yang paling suka dengan emas-emas, ya. Saya yakin manusia fitrahnya suka. Dan Masya Allah ya, ibu-ibu tahu berapa hari ini emas 1 gram, ibu-ibu? Hampir 1 juta ya. Iya. Ya hitungannya gampang, 1 juta. Bayangin, cuma sholat ke masjid dapat 5 gram. Kali 5, apa enggak 25, enggak usah kerja, Pak. Allah berikan padahal lebih daripada itu. Cuman kenapa enggak banyak tertarik? Ghaib, Pak. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Enggak terlalu tertarik, Pak. Enggak semuanya. Kenapa? Enggak kelihatan. Ya. Oleh karena itu, di antara perkara yang wajib kita pertebal dalam bab iman, sebelum yang lain itu, Pak, beriman kepada yang gaib. Itulah kenapa dalam Al-Quran ketika Allah menyebut iman pertama kali, nggak bicara iman yang lain-lain. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-Baqarah, Pak, di pertama. Dibahas pertama kali itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena memang ini yang paling menjadikan sebab kita ini mudah nurut dan taat, tertarik dengan panggilan, tertarik dengan ibadah. Karena kadar iman kepada yang gaib ini, Pak, penentunya. Kalau semuanya kelihatan wujud pahalanya, Pak, nggak ada yang sepi. Seperti tidak pernah sepinya orang kaya yang bagi zakat di bulan Ramadan, meskipun dibaginya di tengah lapang, terik siang hari bulan Ramadan, Pak. Banyak cerita beberapa tahun yang lalu, desak-desakan sampai korban nyawa, sesak nafas. Isinya mengecewakan, 20.000 dibagi tengah-tengah hari. Ya agak naik dikit lah, sekarang 20.000 gak ada rasanya, 50.000, tapi sampai korban nyawa. Kenapa kok dikejar, Pak? Ada wujudnya, kelihatan bisa dibawa pulang, 50.000 dikejar, Pak. Ya. Apalagi hari-hari ini harga naik tanpa ada berita, naik 2.000 tapi istiqomah. Ya. Maaf Bu, beras naik 2.000, 80, 82 sekarang. Besok lagi 84, silent, ya, tenang gitu ya. Ya karena naiknya pelan-pelan, nggak ada berita, nggak ada. Ya. Coba sekalian 2.000.
Kalau bagi bapak-bapak mungkin hal yang 2000. Beda sama ibu-ibu di belakang. Beda 2000 meskipun jauh didatangi Pak yang beda 2000. Ya, meskipun 2000 dihitung-hitung kan sama ongkos bensin sama. Tapi kalau nilai, maka ibu-ibu itu dengan perkara angka itu sangat jeli Bapak Ibu. Ya, sangat jeli. Nah, Masya Allah ya, makanya terkadang kalau kajian ibu-ibu itu perlu dijelaskan pahalanya itu yang detil gitu ya. Ya, yang detil gitu. Biar tambah semangat ya. Baik sekalian yang Allah muliakan, kita kembali. Pemberian pertama Allah itu lewat jalur Malik. Ar-Rahman, kemudian lewat jalur Malik. Siapa mau dikasih? Ya. Sehingga hari ini saya ingin garis besari, jangan sampai kita rugi. Karena cuma cari dunia. Yang dunia itu dikasih lewat jalur pertama. Tidak perlu duha orang bisa lunas utang. Kenapa saya garis besari itu? Supaya kita pun tidak mudah putus asa. Kalau Allah itu sedang menunda pemberian. Ada yang ditunda Ustaz? Ya memang begitu caranya Allah. 3 cara pengabulan doa. Nabi mengatakan, innal muslima idza da'a bida'watin. Orang muslim itu doa minta apapun sama Allah. Syaratnya 2. Laisa fihi ismun wala qati'atur rahmin. Tidak ada unsur dosa dalam doanya. Doanya tidak ada unsur dosa. Unsur dosa itu banyak. Ya Allah, kayakan aku ya Allah. Ini mau tahun baru ya Allah. Biar aku bisa sewa minum 1 botol. Itu untuk maksiat. Doa untuk maksiat. Yang kedua, tidak ada unsur pemutus tali silaturahim. Allah janjikan pasti doa kita dikabulkan. Cuman harus paham ada 3 cara. 1, imma ayyu'ajjalu lahu da'watahu. Semua orang ingin cara yang pertama, yu'ajjal, disegerakan, diberikan. Kalau bisa sebelum tangan diturun sudah dikabulkan. Itu yang pertama. Ya memang ada seperti itu jemaah. Kabulnya cepat ada. Ya. Di zaman Nabi Musa ada seorang ulama bernama Bal'am bin Bawrah. Kana mustajabud da'wah fis sada'id. Kabul Pak. Setiap tangannya begini dikabulkan doanya. Cuman sayang potret Bal'am bin Bawrah menjadi potret ulama yang terburuk Pak. Yang pernah diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia bela yang salah. Jadi levelnya Bal'am bin Bawrah itu wali Pak. Tapi sayang berpihaknya kepada yang salah. Kok bisa Ustadz? Kan levelnya wali. Semua orang di dunia ini level apapun ujiannya adalah dunia. Makanya jamaah, dengan siapapun kita berguru, dengan siapapun kita cari ilmu, selain kita nggak boleh taklid buta yang membuat kita nanti akhirnya kecewa. Loh, kok beliau begitu? Nah, kecewa Pak kita. Karena kita sudah terlanjur taklid buta. Akhirnya memaksumkan orang. Gak ada yang maksum setelah wafatnya Nabi SAW. Jangan berlebihan kepada manusia. Takutnya kecewa. Yang kedua, kita harus doakan para guru-guru kita jemaah. Para ulama kita doakan. Para wali-wali yang Allah kita doakan. Kenapa? Selagi orang masih hidup, tidak akan luput daripada ujian dunia. Setinggi apapun level ilmunya, setebal apapun kitab yang dihafalkannya, sebesar apapun mungkin, mohon maaf ya, kostum. Ya. Bal'am bin Bawrah contohnya ada. Ulama mustajab dakwah, doanya dikabulkan. Tapi nanti dalam surat Al-A'raf ayat 175, ayat 176 Allah memfirmankan label negatif dan paling negatif di dalam Al-Quran. Famathaluhu kamathalil kalbi. Si Bal'am bin Bawrah itu kayak anjing. Satu-satunya ulama yang langsung Allah sebut dengan anjing Bal'am bin Bawrah. Kasar Pak, iya. Kenapa? Ya anjing itu julurkan lidah Pak. Mau dikasih tulang tetap julurkan lidah, kenyang pun juga julurkan lidah. Itu gambaran orang yang gak pernah puas dengan dunia. Jadi level tinggi pun bisa digoda dengan dunia. Kasih pajuru, bisa ngasih fatwa yang salah. Kasih duit segepok, bisa ngasih fatwa yang salah. Kita bilang astagfirullah. Karena kita belum pegang 1 miliar Pak. Kalau sedepan kita 1 miliar belum tentu hati kita bisa istiqomah. Maka doakan para ulama kita. Doakan para guru-guru kita Pak. Ujiannya ya dunia. Ya. Nah, Bal'am bin Bawrah doanya kabul.
Ibaratnya dia wali, Pak. Ada orang doa seperti itu, ada modelnya. Nah, cara yang kedua, Allah mengabulkan doa itu dengan cara gimana? Imma ayyudakhir, disimpan, Pak, ditunda. Ada hitungan hari, ada yang pekan, ada yang bulan. Doa-doa kesabaran para nabi itu hari ini kita nggak bisa niru, Pak, sabarnya, Pak. Baru nggak dikabulkan sebulan sudah berhenti duha, sudah berhenti tahajud. Ya tadi sebabnya karena kita beribadah tujuannya hanya sekedar dunia, cepat ngambek, Pak. Padahal kalau kita lihat dulu para nabi dan rasul, sabarnya itu bukan sabar biasa. Bahasa Jawa Timurnya sawabar, pol. Dah, mungkin lo ada yang tambah lagi ya apalah. Menunjukkan amat ekstra sabarnya orang dulu kalau minta. Robbi, yang paling sabar berdoa itu, catatan sejarah mencatat adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Doa yang panjang pernah beliau doakan, Robbi habli minas solihin, 40 tahun. Ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Ada yang menyebutkan riwayat umur beliau 80 tahun baru dapat Nabiullah Ismail alaihissalam. Terus jarak tidak lama nanti baru tambah lagi Nabiullah Ishak. Itu 40 tahun, Pak. Masih ada yang panjang lagi, masih berapa ribu tahun. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulan. Beliau waktu itu bersebelahan dengan Nabi Ismail. Berdoa di Mekah, ya Allah, jadikanlah dari anakku satu ini, Ismail. Bukan dari Ishak, Pak, dari Ismail. Seorang nabi di tempat ini. Di mana? Di Mekah ini. Berapa lama, Pak, doa itu dikabulkan? Jauh, Pak. Kalau kita hari ini mungkin bisa buruk sangka, nggak ada doa, nggak dikabulkan doa saya ini. Tapi tidak bagi Nabi Ibrahim. Setelah doa itu dipanjatkan, nabi-nabi yang lahir bukan dari jalurnya Nabi Ismail, dari jalurnya Nabi Ishak, Bani Israel, Pak. Ya, Israel nama lain daripada Nabi Ishak, Nabi Yakub. Terus anaknya disebut Bani Israel. 12 saudara itu. Termasuk di sana ada Yahudi sekarang tuh. Terus bawah. Ya. Coba ya Allah melihatkan semua yang sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad itu jaraknya sudah 600 tahun, Pak. Ya, jaraknya Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad ada masa disebut dengan nama masa fatrah. Masa jauh diutusnya Rasul, jarak yang cukup panjang. Itu baru dengan Nabi Isa. Bagaimana jaraknya dengan Nabi Ibrahim? Berapa ribu tahun, Pak? Setelah deretan panjang nabi-nabi diutus dari jalurnya Nabi Ishak, dari jalurnya Bani Israel, barulah Allah mengutus seorang nabi dari jalurnya Nabi Ismail, Nabi kita Muhammad SAW. Setelah sekian ribu tahun doa sang ayah dipanjatkan. Coba, Allah itu pasti ngabulkan, Pak. Cuma kadang kita nggak sabar, sehingga kita termasuk bagian orang yang isti'jal. Isti'jal itu terburu-buru berhenti, tidak mau minta lagi. Padahal baru hitungan tahun. Rata-rata kita baru hitungan tahun, Pak. Yang paling gak sabar hitungan hari. Karena terbiasa sakjet. Kalau bisa sekali minta langsung ada. Ya, saya ini sering ngambek sama Allah. Tidak boleh. Allah pasti kabulkan. Nah, cara yang terakhir ini, yang ketiga, inilah yang jarang kita ini rasakan. Padahal itu sudah pengabulan. Ya Allah, naikkan gaji suami saya. Ya Allah, lapangkan rezeki. Ya Allah, berikan apa yang kita minta mungkin itu, tapi yang diberi tidak model itu. Imma ayyusarrifa anhu bidas-su'i mislah. Di antara salah satu pengabulan doa yang kita kadang nggak sadar adalah Allah ganti pengabulan doa, yaitu dengan dihalanginya keburukan yang harusnya sampai kepada kita. Contoh paling gampang, naik motor, biasanya kita jaketan. Kalau tidak jaketan kita gampang masuk angin. Qadarullah, meski kita nggak jaketan, alhamdulillah kita tetap sehat, Pak. Itu contoh paling konkret. Bisa jadi terhalang yang masuk angin sampai kepada dia
karena asbab Allah mengabulkan doa kebaikannya. Di mana korelasinya Ustaz? Ya kan nggak keluar biaya beli obat. Mungkin gajinya nggak dinaikkan, tapi uang-uang untuk kesehatan aman, nggak ada, free. Malah yang ada uang untuk beli makan. Ya. Jadi yang diganti-ganti seperti inilah yang jarang kita tuh sadari jamaah. Padahal Allah itu beri pasti dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kita inginkan mungkin belum dikasih. Tapi bisa jadi Allah mengerti yang Anda butuhkan itu. Bedanya apa? Kalau yang kita inginkan belum tentu menjamin kebahagiaan. Ya. Kalau yang kita butuhkan pasti nyenenginnya. Pasti itu Pak. Saya menyontohkan karena yang biasanya seperti itu dari kalau survei bapak atau ibu maka yang dominan ibu. Kalau membeli sesuatu sering membeli cuman yang dipingini toh, dibutuhkan enggak. Makanya kadang makainya pepisan toh, habis itu di lemari. Kenapa? Ya karena ngikut tren. Bu, warnanya kok sangat pilih ini? Kan biasanya nggak suka warna ini. Ketren. Kalau Ramadan kemarin itu hijau apa Bu namanya? Hijau apa namanya? Tosca. Ya. Apa? Sage. Ya. Padahal ada mungkin yang nggak suka warna itu. Makso beli. Mek pengen. Dipakai ya lebaran toh. Itu namanya mek pengen. Selera manusia itu nggak ada yang istiqomah. Nafsu manusia itu berubah-ubah. Seperti pasang surut. Lek dituruti. Survei menunjukkan nyesel. Ya Allah, kenapa pada beli ini? Pakai cuma sekali. Ya, jemaah yang Allah muliakan. Jadi kalau Allah memberi yang kita butuhkan, itu pasti bahagia. Tapi kalau cuma ngasih apa yang kita inginin, nanti kita protes lagi, ya Allah. Kayaknya nyesel saya dapat ini. Padahal tadi itu yang diminta sampai nangis-nangis. Nafsu itu memang karakternya begitu jemaah. Pasti menyesal di ujung. Saya mencontohkan saja lah nafsu di tengah hari bulan Ramadan. Uang ada di kantong. Catatannya ada uang Pak ya. Masuk ke pasar Ramadan. Biasanya pasar Ramadan buka jam berapa? Jam 2 sudah buka Pak ya? Sudah buka ya. Habis zuhur tuh karena sudah mulai, sudah banyak segala macam jenis es. Saya contohkan Pak, tengah hari pekan pertama bulan Ramadan. Uang ada di kantong. Ada 5 jenis es yang ada. Nafsu kita nyuruhnya apa Pak? Tuku kabeh. Semua beli sudah. Cendol, dawet, cincong, es degan, semuanya. Saya ingin contohkan, coba turuti Pak. Coba turuti. Tahu isi. Kita Indonesia ini meski kata Nabi berbukalah yang manis-manis. Ya. Jangan yang dibakar api. Ya, kita ini kalau manis pun ya pakai kolak Pak ya. Itu kan dipanggang juga kan. Di atas kompor juga tuh Pak ya. Bukan dari pohon kan. Ya. Sama kita ini kalau nggak ada gorengan tuh kayaknya nggak buka gitu. Nggak tahu kalau di sini ya. Kalau tahu isi semangat, OT-OT semangat ya. Tahu isi itu kan bentuknya macam-macam. Hari ini kan tahu ada bentuknya panjang, lonjong, ada kotak. Itu pun ada yang dibagi 3. Isinya ada bihun, ada sayur. Ada yang jontor, ada yang biasa. Cobalah 5 jenis tahu isi. Nafsu itu kan mengatakan beli semua. Sekarang kita ingin buktikan. Ini nasihat untuk saya dan siapapun kita yang sering nuruti keinginan padahal nggak butuh. Padahal nggak butuh. Cuman pengen toh. Kita akan lihat ketika nanti maghrib Pak, adzan berkumandang. Adzan berkumandang. Kita minum ya. Sambil saya praktekkan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya gitu ya, sak gelegek gitu. Saya meyakini itu pertama kali buka kita begitu. Minum. Zahabat dhama'u, itu kering kan? Zahabat dhama'u wa batallatil ulku, sudah basah kerongkonganku ya Allah. Wa thabbatal ajr, semoga sudah tetap pahalanya untukku puasa hari ini. Itu habis minum Pak doanya. Ya, pertamanya bismillah. Bismillah.
Yang terbiasa bismillah, terbiasa Allah malakasumtu. Ya, habis itu baru dah bentuk mau. Udah selesai kering, bas keringnya telah terbasahi. Ya, kita berdoa itu. Ya, semoga Allah tetapkan pahala wa tsabatal ajru insyaallah. Semoga pahala hari ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya meyakini, Pak, nafsu kita kepada cendol, dawet, es doger yang kita beli semua tadi, ya, tahu isi yang berapa kompek tadi. Saya yakin cuma beberapa saja. Habis itu kadar kita, nafsu kita kepada seluruh jenis es tadi berkurang, Pak. Bukan tidak mau. Masih mau, cuma kadar nafsunya berkurang. Oh, nafsu itu mek ngono tok. Itulah kenapa laki-laki ketika Nabi menyuruhnya, kalau Anda tergoda dengan apapun pandangan di luar sana, muleo balik ke istrimu. Mek ngono tok. Ya. Jamaah sekalian Allah muliakan, saya mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung. Tidak menggambarkan ibu-ibu kayak air putih, gelegek sudah. Ya, yang di luar kayak cendol, dawet, ya memang kalau pandangan mata menariknya begitu habis sekalian. Ya, tapi kalau nuruti yang kita pingin tok, nggak ada bahagianya nuruti yang pengen itu. Padahal kita nggak butuhkan itu. Butuh kita ya terlampiaskan selesai. Itu sebenarnya Allah sudah memberikan caranya dengan cara yang benar. Ya, jadi 3 dari cara Allah memberi. Pengabulan doa ya. Jadi 1 disegerakan, ditunda, hitungannya sampai di akhirat Pak ditunda itu Pak, seperti Ibunda Aisyah nggak punya anak ketika di dunia. Tapi di akhirat sampai sekarang pun beliau sudah punya anak Pak. Kita ini menyebut Ibunda Aisyah sebagai apa? Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, nggak punya anak Pak, tapi dimuliakan dengan status Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman. Ditunda Pak sampai di akhirat, itu ibu kita semua orang beriman. Allah angkat derajat beliau. Jadi dikabulkannya nggak sekarang. Yang terakhir adalah diganti dengan yang kita butuhkan, diganti dengan yang terbaik, dihalangi dari keburukan yang harusnya sampai kepada kita. Maka terhalangnya kita dari keburukan bisa jadi ini cara Allah mengabulkan doa-doa baik kita. Tetap alhamdulillah. Oke, kita kembali tadi. Jalur pertama Allah beri jalur umum, nggak perlu taat pun dikasih. Jalurnya Malik. Jalur kedua, jalur al-mu'ti, jalur ketaatan Pak. Dan inilah yang harus kita kejar. Allah ngasihnya karena Allah suka dengan kita. Kita sering mendekat. Jalur pertama itu bisa jadi jalur istidraj, dielu-elu. Ya, lihatlah mereka orang-orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah bukakan kepada mereka semua pintu kesenangannya tambah dibuka, proyeknya tambah banyak. Demi Allah itu namanya istidraj, dielu-elu. Sampai nanti pada puncaknya Allah katakan hatta idza farihu bima autu, sampai di puncak kegembiraan yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, kami ambil apa yang mereka miliki secara tiba-tiba, fa idza hum mublisun, kalian akan mendapati orang model gini nanti banyak stresnya, gampang stresnya Pak. Jadi kalau kita diberi karena kita nggak taat, itu paling gampang stres. Padahal punya harta, tapi gampang stresnya. Itu Allah sendiri yang mengatakan. Ciri khas istidraj itu begitu Pak. Memberi tidak malah bahagia. Rumah gede malah gak ada yang kerasan di rumah. Ruangan dingin malah merasa kepanasan. Ya, malah jadi tempat ajang kelahi. Semakin banyak nikmat, semakin gontok-gontokan, semakin rebutan. Ya, hati-hati istidraj. Kita pingin jalur kedua. Allah ngasih karena ketaatan yang kita bangun. Jalur al-mu'ti. Sebagaimana Nabi, inna a'toinakal kautsar. A'toinakal kautsar. Itu ujungnya surga. Ya, pemberian yang bisa mengantarkan kita ke surga. Yang terakhir, pemberian Allah itu adalah jalur al-wahhab. Nah, al-wahhab ini siapapun bisa Pak. Tapi harus ekstra mendapatkannya. Al-wahhab itu jalur hadiah, anugerah. Ini ditempuh oleh siapa? Oleh siapapun kita yang hari ini sering membayangkan kemustahilan. Gak mungkin Pak, ya sudah, yang gak mungkin itu akan jadi mungkin lewat jalur al-wahhab. Doa-doanya pakai kalimat Robbana hablana atau Robbi habli. Apapun hal spesial, Allah ngajari kita doanya pakai doa itu. Contoh anak.
Anak itu pemberian yang istimewa Pak. Karena ada yang nggak diberi anak. Bisa nggak dapat anak? Bisa lewat jalur Al-Wahhab. Nabi Ibrahim itu istrinya sudah dibilang mandul Pak, Sarah. Nabi Zakaria juga dikatakan demikian. Wa mraati aqir, istriku mandul. Wasta'alir roksi saibar, rambutku udah beruban. Usia laki-laki udah tua. Tentunya kadar spermanya sudah berbeda. Ya, kemudian istri sudah mandul. Itu kan medis mana yang mengatakan orang ini bisa hamil? Tidak ada Pak. Tapi kalau jalur Al-Wahhab bisa, sangat bisa. Tidak ada urusan umur. Tidak ada urusan divonis mandul. Begitulah nanti diberikan Allah kepada Nabi Zakaria. Istrinya mandul, sudah tua, tetap mendapatkan anak. Nabi Zakaria mendapatkan Nabi Yahya. Ya, fabasyarnahu bighulamin ismuhu Yahya. Kami kasih kabar gembira engkau dengan berita gembira dapat anak. Kaget. Ya kaget Pak. Jalur hadiah itu rata-rata mengagetkan. Ya, hitungan manusia, dia gak akan bisa pergi ke Baitullah. Hitungan manusia. Duitnya nggak ada. Tapi kalau jalur hadiah gampang Pak. Manggil orang yang nggak punya duit ke sana itu gampang. Jalur hadiah. Jadi lewat jalur ketiga ini nggak boleh orang menganggap nggak mungkin. Tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Lewat jalur mana yang ketemu Ustaz? Jalur hadiah. Jalur hadiah itu ditempuhnya ekstra memang Pak. Begitu. Nabi Ibrahim sebelum berdoa Rabbi habli minas solihin, surat 37 ayat 100, doanya di situ. Maka ayat 99-nya Nabi Ibrahim menjalani tirakatnya. Apa tirakatnya itu? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Dzahibun itu pergi kepada Allah, maksudnya melangkah mendekat dengan ketaatan, itu ekstra. Saya contohkan, jalur ekstra hadiah itu gini. Orang biasanya ke masjid, qomat baru ke masjid. Kalau mau dapat jalur hadiah, sebelum adzan dia sudah di masjid. Itu jalur hadiah, Pak. Siapa para sahabat yang mencontohkan jalur hadiah rata-rata? Paling pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setiap Rasul bertanya, siapa yang pagi hari ini sudah jenguk orang sakit? Tidak ada yang angkat tangan kecuali beliau. Duluan terus Pak. Siapa yang hari ini sudah infak? Angkat tangan pasti Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada sebuah amal soleh yang disuruh, bahkan belum disuruh, beliau paling duluan Pak. Maka banyak hal hadiah yang Allah kasih kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Diletakkan ranking pertama keimanan setelah Rasulullah SAW. Al-Ashrah al-Mubasyirina bil Jannah, 10 seorang sahabat dijamin surga, itu adalah sahabat Abu Bakar nomor 1. Kenapa Pak? Gercep kebaikan. Maka jalur hadiah ditemui seperti itu. Sebelum orang lain bangun, kita udah bangun. Sebelum orang lain itu peka, tak tolong dulu orang itu. Sebelum orang tolong, kita nolong Pak. Orang-orang yang selalu syari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan, dia nanti berhak mendapatkan jalur hadiah. Banyak yang hal gak mungkin, akan mungkin sampai dia kaget Pak lewat itu. Nah, jalur hadiah itu ekstra seperti itu. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika ingin mendapatkan anak. Jemaah sekalian, sebagai penutup kajian di pagi hari ini, tadi saya di depan mengucap nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. 3 waktu ini mari kita muhasabahi. Kita hari ini di hari terakhir di 2023 Pak. Perjalanan manusia itu selalu melewati 3 hal ini. Nahmaduhu, saya mengajak untuk banyak bersyukur apapun yang hari ini kita rasakan. Demi Allah Bapak sekalian, yang sekarang kita rasakan itu semuanya adalah nikmat. Meskipun mungkin ada selipan takdir yang hari ini gak nyaman. Tapi kalau itu datang dari Allah, itu kebaikan yang kita gak tahu apa maksudnya. Jamaah, ada orang nunggu angkutan di pinggir jalan. Kakinya menginjak sarang semut. Sedang menggunakan sepatu safety sehingga dia kesusahan melepasnya. Dia marah awalnya Pak. Diinjak-injak sarang semut. Ya aturannya kan sing waras ngalah katanya begitu ya. Ya sing waras ngalah. Ya maksudnya kita ini makhluk yang berakal, aturannya ngalah lah. Geser kenapa gitu. Dia berat hati Pak. Meskipun paksa akhirnya dia geser Pak. Sambil kurang ajar tuh apa. Maki-maki sumpah serapa. Baru 4 meter dia berjalan ke sebelah kiri. Tiba-tiba ada sedan berwarna hitam melaju kencang. Kecelakaan tunggal persis di tempat dia berdiri digigit semut.
Itu salah satu video. Video yang lain saya lihat ada seorang nenek-nenek tua dengan tongkatnya. Dia duduk di sebuah bangunan tua. Ketika dia duduk, tongkatnya itu meluncur, Pak. Pas persis di kaki seorang anak muda yang asik main gadget. Mbok ditolongin, itu ada mbah kesusahan. Tertatih-tatih. Malah cuma dilihatin aja main HP lagi ketawa-ketawa sendiri. Kita kalau sebagai orang tua cuek lihat anak muda seperti itu. Mbok ada orang tua kok gak ditolongin. Akhirnya dengan berat hati ya jengkel kelihatan gestur tubuhnya. Mbah-mbah ini kemudian berjalan merangkak tertatih-tatih mendatangi tongkat yang tadi dia tergelincir. Cukup jauh, Pak. Baru ngambil tongkatnya, bangunan yang tempat dia tadi beliau bernaung runtuh di atasnya, Pak. Orang ketinggalan pesawat. Marah-marah berapa tahun yang lalu. Entah karena syarat yang ternyata berubah peraturan dulu waktu masih masa-masa COVID, harus PCR, harus tusuk hidung, ternyata ada batas waktunya. Dia sudah merencanakan perjalanan, beli tiket, ternyata dia itunya expired, Pak. Yang waktu kecelakaan pesawat pada waktu itu. Kemudian yang sebelumnya malah ketinggalan pesawat karena perubahan jadwalnya hanya lewat email. Dia nggak baca, kenapa nggak di SMS aja? Ya itulah aturannya Allah untuk nyelamatin dia. Awalnya kan ngamuk-ngamuk, Pak. Tapi setelah lihat berita pesawat jatuh, apa yang terjadi? Ngamuk-ngamuknya hilang. Sujud syukur, Pak. Alhamdulillah. 3 contoh ini saya ingin sampaikan jemaah sekalian. Kenapa kita harus alhamdulillah sampai usia kita hari ini. Detik hari meskipun usia kita macam-macam. Banyak hal yang mungkin hari ini kita, ya Allah kenapa ya kok gini ya Allah. Tapi kita yakini, Pak. Setiap yang berlaku itu kebaikan. Yang kita nggak sadari, hatta sakit pun Nabi mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Bukankah semua orang pikir husnul khotimah? Dan syarat husnul khotimah adalah Allah telah memaafkan dosa-dosanya. Dan Allah tahu, Pak, umur kita ini kalau karena jadwalnya Allah yang tahu, ini kalau saya tidak kasih sakit dia sekian tahun, dosanya banyak banget nih orang. Maka jamaah sekalian, dijalani saja. Meskipun kita harus maksimal ikhtiar, ya Allah aku ridho, ya Allah engkau beri sakit, tapi ya Allah sembuhkan ya Allah. Tapi ridhonya tetap harus ada. Kenapa? Bisa jadi adalah kebaikan yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Mati, Allah ridho sama kita, dan kita husnul khotimah, Allah sudah mengampuni kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kalau sudah Allah ridho, bersih dosa, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Banyak bersyukur hari ini jemaah sekalian. Kalau kita muhasabah memang selipan takdir itu kerasa nggak enak sehingga kayaknya paling banyak. Padahal enggak, Pak. 2 bulan sakit, masih ada 10 bulan sehat. Cuma gara sakit tuh nggak enak. 2 bulan tuh kerasa penderitaan yang sangat panjang. Orang usaha 1 tahun, dapat rugi sebulan. Itu yang paling dirasakan, Pak. Padahal Allah masih kasih untung dia 11 bulan. Maka semakin mampu kita untuk mengingat banyak nikmat, insya Allah akan lebih mudah bersyukur. Kemudian yang saya tegaskan di bagian penutup adalah nasta'inuh. Banyak hari ini berita, ibu-ibu bunuh diri, anak-anaknya dibunuh. Berapa waktu yang lalu, guru di Malang, guru, Pak, yang digugur, ditiru, bunuh diri, takut masa depan. Ya Allah, utang menumpuk, kayak mana nanti anak-anak, kayak mana, takut khawatir masa depan jamaah. Masa depan itu berat, terutama akhir zaman. Fitnah Dajjal semakin kuat. Maka kalau tahiyat jangan ngantuk. Ada 2 gerakan dalam sholat yang kita nggak boleh ngantuk, Pak. Berarti yang gerakan lain boleh ngantuk, Ustaz. Yondak juga maksudnya ya. Maksudnya 2 ini jangan sampai luput. Saat kita baca Al-Fatihah, karena ada doa ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai kita tersesat di akhir zaman ini. Yang kedua, tahiyat. Terutama di bagian akhir. Berlindung dari 4 hal. Fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah kubur, fitnah jahanam, fitnah Masiihid Dajjal. Gak boleh ngantuk, Pak, karena apa hari-hari ini fitnah Dajjal. Ya, Masya Allah ya. Makanya di situ kita banyak minta tolong, Pak. Orang akan lemah sekuat apapun badannya kalau dia gak pernah minta tolong sama Allah. Orang akan dibuat berantakan hidupnya kalau gak pernah minta tolong, meskipun dia mengandalkan kepintarannya. Apapun, Pak, perbanyaklah minta tolong. Untuk masa depan yang kita ini belum tahu, Pak. Ya Allah bantu kami. Orang tua hari ini, Pak, dengan ilmu yang terbatas. Kalau nggak Allah tolong, Pak, nggak jadi anak-anak kita, Pak. Jadi apa anak-anak kita, Pak?
Karena Allah menolong kita, Allah bantu melengkapi kekurangan kita mendidik sebagai orang tua. Kalau Allah nggak nolong Pak, hati kita ini nggak bisa memuaskan orang. Nggak ada orang bisa terpuaskan dengan kita Pak. Tapi karena Allah nolong, orang itu banyak sering legowo, lapang dada, mau kurang lebih dengan kita Pak. Coba kalau Allah nggak nolong Pak, lihat kesalahan kita dikit aja, negur aja nggak mau Pak orang. Tapi karena Allah menolong kita diterima banyak orang. Jadi perbayalah untuk minta tolong kepada Allah untuk bisa menghadapi masa depan. Demikian mudah-mudahan apa yang kami sampaikan meskipun jauh keluar daripada tema inti tetapi minimal ada poin yang nyangkut di itu, muhasabah waktu dan muhasabah supaya kita itu optimis menjalani hidup, banyak minta tolong kepada Allah, jangan niatkan amal ini hanya untuk sekedar dapat dunia dan berharaplah kepada luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis jalani hidup karena kita punya Allah yang punya langit bumi beserta isinya. Mohon maaf lahir batin jemaah sekalian atas kekurangan yang mungkin terucap di lisan ini sebagai al-faqir, sebagai manusia yang selalu harus diingatkan, dan saya mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk bisa berbagi nasihat di pagi hari ini di Masjid Miftahul Khair. Saya yang kedua kali. Pertama ibu-ibu dulu saya ingat sudah lama sekali, siang-siang. Itu pertama. Nah ini bapak ini pertama kali di subuh ya. Allah dan alhamdulillah ini karena pekan kelima. Ya, tapi kalau pekan 1, 2, 3, 4 enggak ada Pak ya. Kalau weekend ya. Alhamdulillah ketemu pekan kelima pas beliau WA, alhamdulillah insyaallah kosong. Ya, pekan kelima. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan yang lain insyaallah silaturahim kita. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua hari ini jemaah sekalian, memberkahi semua keluarga kita, memudahkan urusan kita, mengampuni dosa-dosa masa lalu kita, dan selalu memberikan bimbingan dan pertolongan kita untuk menghadapi masa depan insyaallah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.